Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Luar biasa. Sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa di Paskah tahun ini ada kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan. Ada kebangkitan yang luar biasa daripada Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebab kuasanya sungguh indah bagi kita semua. Kau sungguh besar Tuhan. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat Tuhan dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Yesus dan berharga, sungguh besar yang ngorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yesus sungguh besar, kau indah Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan. Yesus.
pengorbananmu bagiku. Ya Yesus Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Kau indah Tuhan. Sungguh indah, Sungguh besar Yesus. sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yesus, Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau merasakan kemenangan Tuhan. Kami mau merasakan kebangkitan Tuhan di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Darah-Mu telah menebus kami semua Tuhan. Kami mau menikmati semua ini Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Kau yang terus beracara tempat kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus bekerja Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan Yesus Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap bersatu hati Tuhan. Menuju kepadamu Tuhan, menuju kemenangan Tuhan yang luar biasa daripadamu ya Yesus Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, kayak bimbing Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu semakin ternyatakan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus Kristus Tuhan, semuanya kami serahkan dalam nama-Mu. Mari semuanya percaya, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dan saya ajak kita semua untuk saling menyapa satu sama lain, saling menyapa kanan kiri. Bapak Ibu semua boleh lambaikan tangan, boleh berikan senyum yang terbaik walaupun pakai masker ya Bapak Ibu semua. Ya shalom semuanya, karena kita ini adalah satu keluarga dalam Kristus dan kita punya Raja yang kekal, Raja yang teguh dan mulia. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Setelah terjadi sembung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sungguh menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Boleh beri tangan yang terbaik untuk Tuhan kita.
raja bagi kami semua Tuhan. Kau yang bertata atas kami semua Tuhan. Kau yang berjaya atas seluruh semesta Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan sore-sore yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk lagi. Dan sekarang mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Sebab oleh kuasa darahnya kita mampu menikmati kemenangan daripada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, ya Yesus. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
beracara tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Kristus, amin. Cek. Ya, shalom saudara kasih Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan hari ini untuk bisa bersama-sama beribadah. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Engkau inginkan, dan biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini juga boleh menjadi rema buat kami semua. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hari ini saya akan ajak kita belajar bersama dari sebuah kisah yang dicatat di dalam Alkitab, terjadi beberapa saat setelah hari Paskah, saudara. Di mana Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat pada kali yang ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di tengah kegagalan murid-muridnya, saudara, dalam pekerjaan mereka. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar bersama, kita mau lihat kisah ini, dan kita akan belajar beberapa hal rohani yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, mereka gagal, saudara, tidak menangkap hasil apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah saudara, saya percaya ini cerita yang tidak asing buat kita. Saya coba tolong tanya, berapa banyak dari saudara pernah tahu kisah ini? Coba angkat tangan. Pernah dengar paling tidak sekali? Nah tahu ya kisah ini, para murid gagal menangkap ikan, Yesus datang menyuruh tebar jala dan mereka dapat mujizat, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, dan setelah bangkit beberapa kali dia menampakkan diri kepada para murid, dan ini adalah kali yang ketiga. Alkitab mencatat murid-muridnya akhirnya memutuskan untuk kembali kepada pekerjaan mereka yang semula, ya, yaitu sebagai nelayan, dan mereka nangkap ikan tetapi gagal. Lalu datanglah Tuhan menyuruh mereka dan menebarkan di sebelah kanan perahu. Akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan dengan jumlah 153 ekor, banyaknya dicatat oleh Alkitab, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa belajar beberapa hal rohani. Yang pertama, saudara, perhatikan di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara kasih Tuhan, hari itu sebetulnya para murid sedang kembali ke profesinya yang lama, yaitu sebagai nelayan. Mungkin mereka nggak tahu harus berbuat apa,
ketemu Tuhan Yesus juga tidak seperti dulu lagi, saudara. Dan mereka menghadapi jalan buntu, saudara. Ya, mereka menghadapi jalan buntu. Bayangkan saudara, mereka ini bukan nelayan kemarin sore. Murid-murid Tuhan ini adalah nelayan berpengalaman, dan Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah tempat mereka mencari ikan selama bertahun-tahun lamanya sebelum mereka meninggalkannya 3,5 tahun untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi hari itu mereka tidak dapat ikan satupun. Saya percaya para murid ini sudah mengerahkan semua pengetahuan yang mereka tahu tentang danau itu, saudara, mengerahkan pengalaman yang mereka punya, pengertian yang mereka tahu, kepandaian, kebiasaan, dan semua hal yang mereka biasanya lakukan untuk mencari ikan. Tapi hasilnya nol, saudara. Atau dengan kata lain, mereka hari itu ketemu dengan jalan buntu, saudara. Alkitab kemudian mencatat Tuhan Yesus datang menemui mereka berdiri di pantai. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Jalan buntu tadi berubah jadi jalan keluar, saudara. Saudara, hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah jalan buntu itu ada kalau Tuhan Yesus tidak ada, saudara. Jalan buntu itu ada ketika Tuhan Yesus tidak ada. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara, menemui murid-muridnya, jalan buntu tadi berubah jadi jalan keluar. Ketika Tuhan hadir dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya, maka para murid yang tadinya menemui jalan buntu mendapatkan jalan keluar, saudara. Mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi ini hal pertama yang kita bisa belajar. Jalan buntu ada ketika Tuhan Yesus tidak ada. Karena dimanapun ada Tuhan Yesus, di sana tidak ada yang namanya jalan buntu, saudara. Amin, saudara. Saya mau tunjukkan satu cerita yang lain dari Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di Daniel pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-23. Daniel pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-23. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Apa ini? Jalan buntu, saudara. Dead end, saudara. Tidak boleh dibuat perubahan apa-apa dalam hal Daniel. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur karena raja sangat mengasihi Daniel, saudara. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kenapa sayu? Karena raja berpikir jalan buntu. Daniel pasti sudah mati, saudara. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saya percaya raja hari itu tidak mengharapkan jawaban, saudara. Dia cuman menyesali. Ini perkataan yang kesedihan yang dia katakan, saudara. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini terjadi mujizat, saudara. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan, saudara. Saudara kasih Tuhan, Daniel hari itu menghadapi jalan buntu. Karena peraturan yang dibuat raja, karena pengaruh orang-orang yang dengki kepada Daniel, dia harus masuk ke gua singa, saudara. Dan di pintu gua singa itu dikasih batu, dikasih meterai, sehingga tidak boleh diubah apa-apa. Artinya apa? Ya Daniel memang nasibnya mati, saudara, hari itu. Jalan buntu.
Tetapi Alkitab mencatat, karena ada Allah yang menyertai Daniel, maka jalan buntu tadi berubah jadi jalan keluar, saudara. Daniel selamat dari terkaman singa-singa yang lapar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ingatlah dalam hidup kita, di mana ada Tuhan, di mana ada Tuhan hadir, di situ tidak ada jalan buntu, saudara. Karena jalan buntu itu ada, kalau Tuhan tidak ada, saudara. Di mana ada Tuhan, di situ selalu ada jalan keluar. Entah di keluarga kita, entah di ekonomi kita, entah di kesehatan kita, entah di tantangan apapun yang kita miliki hari ini. Pastikan Yesus hadir di sana, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, suatu hari ada cerita di negara Jepang. Ada seorang pria muda ikut ketentaraan, saudara. Dia ikut ke Angkatan Darat Jepang dan dia adalah seorang Kristen, saudara. Dia bertobat, terima Tuhan. Dia jadi orang Kristen yang sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi rupanya karena imannya ini, anak muda ini selalu dihina oleh kaptennya dia, saudara. Kapten pimpinannya dan rekan-rekannya di dinas ketentaraan itu. Karena yang Kristen cuma dia, saudara. Tiap hari dia dihina. Suatu hari kapten ini, saudara, berniat untuk mempermalukan pria muda ini di hadapan anak buahnya yang lain, saudara. Ya, dia panggil semua anak buahnya di lapangan, suruh baris, saudara. Kemudian ketika anak muda Kristen ini datang, dia panggil, anak muda, kemarilah. Datang, saudara, ya Pak Kapten, ada Pak. Kaptennya berkata, nih, kamu ambil kunci yang saya letakkan di atas meja, dan di sana itu ada mobil jeep. Kamu ambil kunci itu, mobil jeepnya parkirkan di depan saya. Pemuda tadi berkata, aduh Pak Kapten, mohon maaf, saya nggak bisa nyetir mobil. Gimana saya bisa parkirkan ke depannya Pak Kapten? Kaptennya berkata, loh, katanya kamu orang Kristen. Katanya kamu punya Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesusmu nggak bisa bantu kamu parkirin sampai ke depan saya? Kamu katanya orang Kristen. Apa Tuhan Yesusmu nggak berkuasa? Ketika dikatakan seperti itu, saudara, pemuda ini diam, saudara. Lalu kapten berkata, coba sekarang kamu doa sama Tuhanmu. Pindahkan jeep itu ke depan saya. Pria muda ini, saudara, kemudian dia ambil kuncinya. Dia berjalan ke mobil jeep itu sambil berdoa, Tuhan, tolong saya. Ya, aku gak bisa Tuhan nyetir mobil. Gimana caranya bisa mindahin mobil ini? Lalu dia buka pintunya, saudara. Dia starter mesinnya. Apa yang terjadi? Mobil itu perlahan jalan, saudara. Berhenti tepat di depan kapten tadi. Sampai, saudara. Waktu pemuda ini turun, saudara, sambil berkeringat, saudara, pucat, saudara. Wah, tapi puji Tuhan sampai juga. Dia waktu turun, apa yang terjadi? Dia lihat kaptennya dan semua rekan di lapangan itu sedang menangis terseduh-seduh, saudara. Menangis terisak-isak, saudara. Lalu dia bingung, loh sudah tak parkir ke sini kok malah pada nangis. Ada apa? Lalu dia datang ke kaptennya, maaf Pak Kapten, saya sudah pindahkan ini, kok malah nangis? Ada apa? Kaptennya berkata kepada si pria Kristen ini, sungguh Tuhan Yesus yang kamu sembah itu Tuhan yang hidup. Hari ini kami semua mau ikut Tuhan Yesus. Loh, ada apa? Saya kan cuma mindahin mobil. Ada apa Pak Kapten? Kaptennya sambil nangis, dia buka mesin jeepnya itu, kap mesinnya, saudara. Dan dia tunjukkan, jeep itu tidak ada mesinnya, saudara. Ya, bagaimana mungkin mobil tidak ada mesinnya bisa pindah, saudara? Hari itu, sang kapten dan teman-teman yang tentara yang lain, saudara, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudara. Jadi hal pertama kita bisa belajar dari cerita ini. Jalan buntu ada ketika Tuhan Yesus tidak ada. Ketika ada Tuhan Yesus, dimanapun dia ada, selalu ada jalan keluar. Amin, saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, itu hal pertama kita bisa belajar. Hal kedua, apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Hal kedua, mari kita kembali ke Alkitab kita, Yohanes 21
ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara kasih Tuhan, ketika para murid menemui jalan buntu pada hari itu, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan ketika mereka menuruti perkataan Tuhan Yesus itu, maka mereka terima mujizat, yaitu ikan yang sangat banyak, 153 ekor di jala mereka. Jala yang tadinya kosong, yang sudah ditebarkan sepanjang malam dengan berbagai cara, dengan pengalaman, kepandaian, dan tidak membuahkan hasil. Ketika mereka menuruti perkataan Tuhan, terjadilah mujizat, saudara. Saudara kasih Tuhan, hal rohani kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa yang namanya mujizat itu seringkali merupakan buah dari ketaatan kepada perintah Tuhan, saudara. Mujizat itu seringkali merupakan buah dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya tanya di awal, berapa banyak dari saudara pernah tahu cerita ini? Dan saya lihat cukup banyak, mungkin hampir semua angkat tangan. Saudara mungkin tahu cerita ini, ya, saudara tahu, pernah dengar cerita ini. Tetapi saudara, mungkin tidak banyak saudara yang tahu bahwa cerita Tuhan Yesus menyuruh murid menebarkan jala itu terjadi 2 kali. Kita mungkin tahu cerita ini, tapi tahu nggak saudara? Kalau cerita itu sebetulnya tidak cuma terjadi sekali loh, saudara. Cerita itu terjadi 2 kali, saudara, dalam hidup para murid, saudara. Yang kita baca tadi di Yohanes 21 itu terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia menunjukkan diri yang ketiga, saudara, ketiga kalinya mujizat tadi terjadi. Tetapi sebelumnya mujizat ini pernah terjadi, saudara. Di mana? Yuk kita lihat di Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, nah ini saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, saudara. Haleluya, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, dilihat di kisah yang baru saja kita baca, ini terjadinya kapan? Ini terjadinya pada awal-awal, saudara. Tuhan Yesus belum disalibkan, dia mulai mengajar, saudara, awal-awal pelayanannya, dia sudah terjadi. Ini mujizat ini sudah terjadi. Ya, kalau kita bandingkan di dalam kitab Yohanes 21 tadi, ceritanya mirip. Para murid cari ikan sepanjang malam, gagal, saudara. Lalu Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jala dan kemudian para murid melakukan perintahnya meskipun secara manusia tidak masuk akal, meskipun mereka punya alasan untuk tidak melakukannya, meskipun mereka capek, saudara, tetapi ketika mereka melakukan itu terjadi mujizat, saudara. Dan ini terjadi 2 kali, saudara. Jadi 2 kisah yang intinya sama, ingin menegaskan kepada kita, mujizat itu, saudara, seringkali terjadi sebagai buah dari ketaatan kepada perintah Tuhan, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rindu didapat pertolongan daripada Tuhan, kita rindu terima mujizat daripada Tuhan. Ya saudara, mari kita coba cari, Tuhan Yesus mau saya lakukan apa ya? Mungkin Tuhan Yesus ingin saya berubah, ingin saya bertobat, ingin saya menjadi lebih murah hati, mungkin ingin saya mengampuni seseorang, ingin saya lebih baik, saudara.
Kita cari saudara, apa yang jadi rema Tuhan secara khusus buat hidup kita, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ini hal rohani kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini, yaitu mujizat itu seringkali terjadi sebagai buah ketaatan kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Mari kita kembali ke Yohanes 21. Kita baca ayat yang keempat sampai yang keenam. Yohanes 21 ayat 4 sampai yang keenam. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara kasih Tuhan, hal ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah murid-murid yang gagal mendapat ikan hari itu adalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah, adalah Tuhan yang selalu berinisiatif untuk hadir dalam hidup kita dan memberikan pertolongan bagi kita saudara. Dia adalah Allah yang berinisiatif hadir, berinisiatif memberikan pertolongan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan saudara, di ayat-ayat tadi ada satu hal yang menarik saudara. Dalam ketaatan para murid terhadap perintah Tuhan, yaitu ketika mereka melakukan perintah Tuhan yang menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan, dikatakan saat itu mereka tidak tahu bahwa yang menyuruh adalah Tuhan Yesus. Nah, kita mengatakan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Alkitab mencatat baru setelah mereka taat, mereka dapat mujizat, ikannya banyak, baru saat itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Buat saya saudara, kisah ini sebetulnya agak aneh. Loh, kenapa aneh? Bayangkan, para murid ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari, sepanjang hari, selama 3,5 tahun lamanya, siang dan malam. Mereka lihat Tuhan Yesus dari pagi sampai malam, tiap hari 3,5 tahun saudara. Jadi mestinya mereka dengan mudah akan mengenali sosoknya Tuhan Yesus. Cara jalannya, tinggi badannya saudara. Ya caranya dia berbicara, nada suaranya saudara. Suaranya ketika mereka dengar, mestinya mereka tahu itu Tuhan Yesus. 3,5 tahun saudara, ya berkumpul setiap hari, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara setiap hari, lihat Tuhan Yesus buat mujizat, jalan bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun saudara. Meskinya mereka dengan mudah, ketika Yesus jalan aja sudah, oh Tuhan Yesus. Nyatanya tidak saudara. Alkitab mengatakan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan ketika Tuhan bertanya kepada mereka, anak-anak, adakah kamu punya lauk? Mereka menjawab, tidak ada. Dan tetap tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Padahal mereka dengar suaranya saudara. Ini suara yang akrab dengan mereka 3,5 tahun lamanya. Tapi tetap saja tidak kenal kalau itu Tuhan Yesus. Menurut saya ini agak keterlaluan saudara. Di masa pandemi ini kan kita selalu harus pakai masker kan, seperti ini saudara. Beberapa kali saudara, saya ketemu orang, salah satunya waktu ke rumah sakit, waktu itu Ibu Ana kontrol kehamilan saudara. Ya, duduk di ruang tunggu, tiba-tiba ada yang datang, kok Hansya gitu. Saya lihat, siapa orang ini saudara? Ini bukan orang yang sering ketemu, ini bertahun-tahun tidak ketemu saudara. Ketika lihat saya pakai masker, pakai jaket tutupan, dia berkata, loh kok Hansya kok di sini saudara? Itu masih bisa kenal, bayangkan ini murid-murid 3,5 tahun tidak kenal sama Tuhan Yesus datang hari itu. Saudara sebetulnya dalam keadaan itu Tuhan Yesus bisa saja berkata, wah murid-murid ini kok sungguh kurang ajar. Masa saya tidak dikenali? Sudah saya di Taman Getsemani ditinggal sendirian, disangkal 3 kali, bangkit tidak disambut.
Sekarang saya sudah datang, dicuekin, ya, sungguh terlalu, saudara, ya, kebangetan. Ya, kalau begitu saya tidak akan tolong para murid-murid. Saya tunggu sampai mereka tahu siapa saya, mengenali saya, minta tolong sama saya, baru saya akan tolong mereka. Tunggu mereka mohon-mohon dulu, baru saya akan tolong. Tuhan datang kok tidak dikenali. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa seperti itu, saudara. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Meskipun saat itu para murid belum menyadari kehadirannya, dia tetap berinisiatif hadir memberikan pertolongan buat murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Dia bergerak, saudara, untuk membantu murid-muridnya yang sedang kesusahan hari itu. Ini hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah kegagalan para murid, yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif untuk datang menawarkan bantuan dan pertolongan. Saudara, mungkin hari ini ada dari kita datang ke gereja merasa gagal. Mungkin ekonominya sedang gagal, usahanya merasa gagal, kesehatannya merasa gagal, relasinya mungkin sedang gagal, keluarganya mungkin sedang gagal, atau kegagalan apapun yang sedang kita hadapi. Saudara harus tahu, hari ini Tuhan mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan, bahkan dia tawarkan mujizat untuk kita, saudara. Dia ulurkan tangannya supaya kita bisa bangkit dari kegagalan hidup kita, seperti yang dia lakukan kepada para murid, saudara. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli ketika kita gagal, tetapi dia adalah Tuhan yang selalu ingin menolong anak-anaknya bangkit dari kegagalan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara sedang butuh pertolongan, butuh mujizat, jangan ragu, datang kepada Tuhan, datang kepadanya, saudara. Ya, hampiri tahtanya, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah tentang kegagalan para murid ketika mereka mencari ikan. Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Pertama, jalan buntu ada ketika Tuhan Yesus tidak ada. Kedua, mujizat terjadi seringkali adalah buah dari ketaatan karena kepada perintah Tuhan. Dan ketiga, ingat saudara, kita punya Tuhan yang selalu berinisiatif untuk datang dan menolong kita. Karena itu kalau kita butuh pertolongan, butuh mujizat, jalan keluar, jangan ragu datang kepadanya. Mohon pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita semua. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kami belajar dari kisah hari ini Tuhan, ketika para murid gagal menangkap ikan, kami percaya anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau ingin kami mengalami mujizat Tuhan, Engkau ingin kami mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami semua. Dan saudara kasih Tuhan secara khusus dimanapun saudara, baik yang di sini maupun yang ada di rumah yang menonton secara online. Berapa banyak saudara hari ini datang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, bisa angkat tangannya. Mari saya ajak kita berdoa bersama. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat, Tuhan, yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Setiap tangan yang membutuhkan jamahan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan mujizat Tuhan. Tolong kami mengerti Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Tolong kami mengerti Tuhan, apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini pertolongan terjadi, mujizat terjadi, jalan buntu diubah jadi jalan keluar. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa bila melalui berkat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada saat ini boleh memberikan kepada kita satu iman dan pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 18 April 2021
masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari di pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, amplop persembahan nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kriteria dari jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite adalah sebagai berikut. Tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12-65 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi, serta pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyatakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, dan setelah menerima doa berkat, kami menghimbau Bapak Ibu bisa segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa kebangkitan Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bahkan kami diberikan tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Karena Engkau sudah mati menanggung setiap dosa kami dan memberikan kami kepada kami keselamatan di dalam Engkau ya Bapa. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.